Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja ya. Semoga dalam kondisi sehat. Kata-kata mutiara hari ini adalah: terbanglah setinggi langit, berlayarlah seluas samudera, berjalanlah sejauh mata memandang. Oke, masih bersama Mr. X dalam channel Mana Suka. Teman dan sobat belajar, semoga bermanfaat. Hari ini kita akan membahas kewargaan digital atau digital citizenship. Apa itu tujuan pembelajaran di kali ini? Yang pertama adalah siswa mampu menyajikan pengertian dan komponen kewargaan digital. Yang kedua, menerapkan kewargaan digital di dalam komunikasi jaringan. Ini sangat penting dibutuhkan. Mengapa materi ini perlu dipelajari? Ada beberapa latar belakang. Yang pertama adalah kita ketahui sifat dunia maya itu tidak mempertemukan langsung individu. Ini berdampak pada hal yang akan mengikis kesopanan dan sebagainya. Kalau kita bertemu secara langsung pada seseorang, itu mungkin ada rasa segan untuk mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan adat istiadat atau hal-hal yang sifatnya kasar. Kita tidak tega mengatakan orang dengan kondisi sedemikian hingga ketika itu kita menghina dan sebagainya. Ini yang menjadi latar belakang kenapa kewargaan digital perlu dipelajari. Jadi ketika kita tidak bertemu langsung, mungkin saja akan bisa mengikis atau menepis menghilangkan menghilangnya norma sopan santun, tanggung jawab juga, terus etikat atau sopan santun di dalam komunikasi. Apa pengertian dari kewargaan digital? Kewargaan digital itu prinsipnya adalah norma atau aturan perilaku yang harusnya kita jaga dalam komunikasi digital, dan itu tidak menyimpang norma, hukum dan sebagainya. Atau secara bahasa kita sebutkan kewargaan digital adalah norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan penggunaan teknologi. Senada dengan kalimat tersebut, yang dimaksud kewargaan digital juga disebutkan sebagai konsep yang memberikan penyadaran penggunaan teknologi informasi di dunia maya secara bertanggung jawab dengan baik dan benar. Kita ketahui ada istilah kewargaan digital, ada istilah lagi yang mirip yaitu warga digital. Kalau warganya digital itu adalah orangnya, kita sebagai pengguna teknologi informasi dalam membangun komunitas, bekerja dan berrekreasi, itu maka orangnya adalah disebut dengan warga digital. Contohnya apa? Ya, ketika kita bermain Facebook, maka kita dikatakan warga digital atau warga Facebook, ya, Facebooker. Atau menulis blog, membaca blog, menulis forum dan sebagainya, menggunakan email dan seterusnya, itu termasuk warga digital. Perilaku yang harus kita jaga adalah kewargaan digital. Lalu bagaimana pelaksanaan kewargaan digital atau penerapannya? Menurut McRibble, itu membagi menjadi 3 lingkungan yang terdiri dari 9 komponen atau unsur. Di setiap lingkungan itu terdiri dari 3 unsur atau komponen. Lingkungan yang pertama adalah lingkungan belajar dan akademis, terdiri dari akses digital, komunikasi digital. Yang ketiga, literasi digital. Lingkungan yang kedua adalah lingkungan sekolah dan tingkah laku, terdiri dari hak digital, ada etika digital, ada keamanan digital. Dan lingkungan yang terakhir, yang ketiga, terdiri juga dari 3 unsur. Lingkungan ketiga adalah kehidupan siswa di luar lingkungan sekolah. Ini lebih luas lagi cakupannya, ya. Terdiri dari unsur atau komponen hukum digital, ada transaksi digital, ada kesehatan digital. Di diagram sebelah kanan kita bisa membaca ternyata ada siswa sebagai warga digital, terus di atasnya itu adalah lingkungan belajar, lebih luas lagi lingkungan sekolah, lebih luas lagi lingkungan luar sekolah. Kita coba memahami terkait dengan lingkungan di dalam pelaksanaan kewargaan digital. Lingkungan yang pertama adalah lingkungan belajar dan akademis, terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, akses digital. Ini maksudnya apa? Dari latar belakangnya adalah seorang itu ketika kita berinteraksi awalnya masih tatap muka atau belum menggunakan informasi komunikasi teknologi, ya, belum menggunakan ICT. Jadi kita ketika menggunakan ICT mungkin akan merubah adat istiadat, akan ada suatu kejutan budaya atau perbedaan antara
lingkungan nyata dengan lingkungan digital. Ini yang tidak biasa tentunya akan menjadi kaget gitu ya. Nah, maka dalam penerapan pelaksanaan kewargaan digital, dengan adanya perkembangan zaman yang semakin canggih, akses digital itu semakin mudah diperoleh, maka perlu cerdas dan bertanggung jawab dalam penggunaan akses digital tersebut. Unsur yang kedua adalah komunikasi digital, di mana komunikasi digital ini di saat ini kita sudah mendapatkan berbagai macam alat yang digunakan untuk berkomunikasi seperti email, SMS, chatting, forum, atau bentuk lainnya. Lalu bagaimana di dalam pelaksanaannya? Tentunya kita harus menggunakan media tersebut dengan lebih berhati-hati, di mana dilihat dari kelebihan masing-masing fasilitas yang digunakan maupun kekurangannya. Yang ketiga adalah komponen literasi digital. Ya, latar belakangnya literasi digital itu saat ini konten, media, alat dalam pembelajaran itu seperti Facebook itu sudah melimpah. Tentu kita perlu memilih-milihnya. Maka pelaksanaan pewargaan digitalnya adalah selalu mempertimbangkan dengan cerdas media yang tepat untuk kebutuhan belajar. Lingkungan yang kedua adalah lingkungan sekolah dan tingkah laku, yang terdiri dari komponen hak dan kewajiban digital, di mana hak dan kewajiban digital itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama setiap warganya. Tetapi tidak di sana setiap warga walaupun punya hak privasi maupun kebebasan berbicara, tentunya ada kewajiban yang harus ditaati, yaitu menghormati privasi orang lain, berbicara tanpa menyakiti perasaan orang lain. Tentunya pelaksanaan kewargaan digital itu adalah dengan menyeimbangkan antara hak dan kewajiban digital sesuai dengan tata aturan atau hukum yang berlaku. Yang kedua, komponen etika digital. Ini dilatar belakangi dengan banyaknya pihak yang memanfaatkan konsep produk atau layanan digital tanpa mempedulikan aturan serta tata krama penggunaannya. Jadi kadang-kadang kita menggunakan hak cipta orang lain dan sebagainya. Maka perlu ditanamkan di dalam diri kita sebagai warga digital itu, etiket digital ini harus dijunjung tinggi agar nanti tujuannya adalah kenyamanan perasaan pengguna yang lain. Jadi tidak ada cela-mencela atau menghina dan sebagainya. Mencela itu termasuk kekerasan verbal ya. Dan komponen yang ketiga adalah komponen keamanan digital, di mana setiap orang mempunyai akun, mempunyai mungkin sistem keuangan digital dan sebagainya, itu yang harusnya hanya diri sendiri yang bisa mengakses. Ketika keuangan kita diakses oleh orang lain, maka keuangan kita bisa saja hilang gitu ya, ada uang yang hilang. Maka perlu berhati-hati dalam hal ini. Dalam pelaksanaannya kita harus berhati-hati dan melindungi setiap data maupun akun yang ada di dalam diri yang kita miliki. Sedangkan lingkungan yang ketiga adalah lingkungan kehidupan siswa di luar sekolah. Ini terdiri dari hukum digital. Bagaimana ada perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang kita ketahui mungkin mencuri identitas orang lain, plagiarisme, menyebarkan virus atau merentas laman. Maka untuk mengatasi itu, negara sudah mengatur pelaksanaan kewargaan digitalnya, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang direvisi di tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau selanjutnya ini disebut dengan Undang-Undang IT. Jadi kita dalam melaksanakan kewargaan digital, kita harus mengacu pada undang-undang ini, jangan sampai melanggar. Kalau melanggar bisa terkena hukuman atau terkena pidana ya. Yang kedua adalah transaksi digital. Unsur yang kedua, transaksi digital, kita ketahui sekarang ini banyak sekali situs-situs jual beli ya. Ada marketplace yang berkembang, Tokopedia dan sebagainya. Ada juga Bukalapak, ada juga Shopee dan seterusnya, di mana di situ akan memunculkan peluang untuk menipu. Misalkan penipuan antara yang ditayangkan dengan barangnya itu berbeda kualitasnya, atau jangka waktu pengirimannya yang lama, bahkan barang itu bisa saja barang yang legal. Maka dalam pelaksanaan kewargaan digital, sebagai penjual dan pembeli harus perlu menyadari kelebihan dari marketplace tersebut dan resiko apa yang ada ketika kita melakukan transaksi digital. Yang ketiga adalah unsur komponen
kesehatan digital, dimana kalau kita menggunakan HP secara terus-menerus mungkin mata akan menjadi panas gitu kan ya. Nah, bahkan bisa berefek pada kesehatan otak kita. Kalau kita ngegame terus, mungkin yang terbayang nanti ketika tidak ngegame ya akan terbayang seakan-akan kehidupan itu kondisinya game seperti itu. Maka pelaksanaan kewarganegaraan digitalnya adalah kita harus mengatur penggunaan teknologi secara profesional, jadi sesuai dengan kebutuhan saja, jangan tercandukan oleh teknologi ya. Di Indonesia, hukum siber itu terdiri dari 5 aspek. Ada aspek hak cipta, aspek merek dagang, aspek fitnah dan pencemaran baik, aspek privasi, aspek yurisdiksi dalam ruang siber. Anda bisa mempelajari lebih jauh lagi, silahkan cari sumber yang lain ya. Nah, pelaksanaan kewarganegaraan digital ini kita bisa mengacu pada akronim Think atau THINK. Jadi ketika sebelum memposting suatu hal atau menulis di media massa, perlu kita pertimbangkan yang pertama adalah huruf T yang artinya true, it is true, benarkah. Jadi yang kita posting benar atau tidak. Kalau hanya isu ya dihindari, jangan sampai ditulis atau disebarkan ke orang lain. Yang kedua H yaitu harmful atau meyakinkankah. Ketika kita menulis apakah akan menyinggung orang lain, akan menjadikan hati orang lain hati orang lain luka yang tak berdarah, seperti itu dan sebagainya. Yang ketiga I yaitu ilegal, yang kita posting pengumuman resmi atau legal tidak. Ketika informasi itu tentang lowongan pekerjaan atau sebagainya ya tentunya harusnya sumbernya sumber yang resmi. Jangan sampai membagikan lowongan pekerjaan ternyata itu lowongan pekerjaan yang bodong atau tidak ada ujungnya. Yang keempat ya N yaitu necessary, pentingkah. Jadi ketika kita mau memposting sesuatu, kita pertimbangkan lagi yang akan kita posting itu sebenarnya penting nggak, atau hanya sebuah keinginan saja untuk memposting dan tanpa ada manfaatnya, maka seperti itu dihindari. Yang terakhir adalah K atau it is king atau santunkah. Kata-kata kita menyinggung orang lain tidak, kalau menyinggung ya dihindari. Itu beberapa materi yang bisa kita pelajari di kewarganegaraan digital. Tentunya di video selanjutnya kita akan mempelajari lebih rinci lagi tentang mungkin hak cipta ya. Ada hak cipta, ada keamanan ketika berkomunikasi. Nah, ini soal-soal ini sebagai pemicu Anda untuk memperdalam terkait dengan kewarganegaraan digital. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat. Bersama Mr. X di channel Mana Suka, manfaat natural substansi dan kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.